Jangan terlalu jumawa. Hari ini Tamara bekerja seperti biasa, lalu ia dan Ray berencana akan makan malam di sebuah kafe di kawasan kota lama. Ada sebuah kafe yang Tamara sukai, tentunya dengan dekorasi vintage-nya yang menyerupai bangunan Belanda. Ia dan Ray telah sampai di sini dan menikmati live music yang sedang main di sini, sambil menikmati makan malam mereka dan smoothies yang mereka pilih sebagai minuman. Kafe ini berlampukan suasana temaram, romantis untuk yang mencari cinta, namun beraura negatif untuk yang bisa melihat mereka, seperti Tamara. Kali ini ia melihat sosok biasa seperti Mbak Kun dan juga Candyman yang hanya lewat di sini. Namun, tidak hanya satu, sedangkan yang tetap di sini adalah sosok wanita di depan lorong menuju toilet yang merupakan titik paling gelap di sini. Sosok wanita yang mengenakan dress ala maid, berkerah tinggi, berwarna serba putih juga dikombinasikan dengan luaran berwarna hitam, serta terdapat pita di lehernya. Ya, seperti seorang noni Belanda. Tingginya pun di atas rata-rata, paling tidak sekitar 2 meter. Ia ramping, tinggi, dan juga nampak anggun. Hanya wajahnya yang nampak agak jutek, padahal dia cantik sekali. Usianya sekitar 40 tahun mungkin, terlihat hampir setengah baya, cukup matang namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa sosok ini cantik luar biasa, dengan hidung mancung dan bibir tipisnya, serta mata yang sayu namun menatap angkuh ke seluruh penjuru ruangan kafe ini. Ya, tempatnya berdiri bisa melihat ke seluruh ruangan. Tak lama ia berpindah ke area bar, kembali melihat ke sekeliling dengan tatapan angkuhnya. Lalu tiba-tiba sudah kembali berada di tempatnya semula. Tamara mengagumi kecantikan sosok yang ia temui kali ini. Lalu ia mulai penasaran dan menghampiri tempat di mana sosok itu berada. "Malam, Mem," ucap Tamara. Ia perlu mendongak untuk melihat wajah sosok ini dari dekat. Dan sosok ini menatap Tamara dengan heran. Pasti merasa heran karena orang ini bisa melihatnya dan berani menyapanya. "What is your name?" tanya Tamara. Dengan bahasa Belanda seadanya, hanya sedikit yang ia bisa. Ia ketahui dari neneknya, ibu dari ayahnya, yang bersuamikan orang dengan berkebangsaan Belanda, kakek Tamara. "Beatrix." Kemudian sosok itu menjawab, "Saya bisa bahasa." Lanjutnya pelan, ternyata sosok ini bisa berbahasa Indonesia. "Saya Tamara," ucap Tamara. "Cantik," ucap sosok itu menatap Tamara dan tersenyum tipis. "Mem lebih cantik," jawab Tamara. Sosok itu kembali diam, menarik senyumnya dan kembali nampak angkuh. "Kenapa Mem masih di sini?" tanya Tamara. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, namun seketika juga merasa tidak sopan karena langsung menanyakan hal yang tidak pantas tersebut. Sosok Beatrix itu hanya mengangkat kedua bahunya tidak tahu. "Mem, izinkan saya membantu." "What can you do?" tanya sosok hantu cantik itu. "Apa yang bisa kamu lakukan?" "Biden Forge," jawab Tamara lagi-lagi seadanya dengan bahasa yang ia bisa. "Berdoa untukmu." Dan jawaban Tamara itu dijawab dengan tawa sinis Beatrix yang seakan meremehkan Tamara. "Tempatmu bukan di sini, Mem Beatrix," ucap Tamara. Lalu ia menarik satu tangan Beatrix dan menangkupkan tangannya di sana. Mata Beatrix terbelalak heran dengan apa yang Tamara lakukan. "Let me," izinkan aku, ucap Tamara. Lalu ia tetap menangkup satu tangan Beatrix dan memejamkan matanya. Beatrix malah mengernyit ngeri melihat apa yang dilakukan Tamara. Tamara masuk dalam ingatan Beatrix. Sepertinya di sebuah sekolah karena ia berseragam. Ia nampak paling cantik di antara teman-temannya. Kira-kira usianya belasan tahun dalam ingatannya itu. Kemudian ingatannya beralih. Jika sebelumnya nampak Beatrix kira-kira di bangku SMP, kali ini di bangku SMA. Banyak pria tampan sebaya dengannya mengagumi kecantikannya, dan ada pula beberapa yang mencoba mendekatinya. Namun Beatrix sangat dingin. Tidak ada satupun yang mendapat balasan sikap baik dari dia. Ia menolak mereka semua dengan angkuhnya. Ada sekelebat ingatan yang menggambarkan kedua orang tuanya. Mereka memang nampak berasal dari keluarga yang berada. Ayahnya berpenampilan seperti pejabat pemerintahan. Mungkin inilah asal dari keangkuhan Beatrix. Potongan-potongan ingatan bergantian dengan cepat dalam pikiran Tamara, hingga terdapatlah ingatan bahwa Beatrix pernah hidup di Indonesia mengikuti ayahnya yang bertugas di negara ini. Banyak laki-laki yang menyatakan cinta pada dia, namun kesemuanya ditolak. Bahkan ada satu laki-laki Indonesia yang mendekatinya. Padahal cukup tampan, gagah, dan kelihatan sangat berpendidikan, tapi ditolak dengan kasar oleh Beatrix. Ia sampai meludah di hadapan laki-laki itu. "Sombongnya, kusumpahi kamu tidak akan mendapatkan jodoh seumur hidupmu," ucap laki-laki itu dengan lantang. Sepertinya ia amat menyukai Beatrix, namun kemudian juga jadi sangat sakit hati karena penolakannya yang sangat frontal. Namun kemudian ingatannya berpindah lagi. Kali ini Beatrix akhirnya membuka diri dan menerima seorang laki-laki yang juga kelihatan dari keluarga berada.
Mereka sebenarnya terlihat cocok satu sama lain dari segi penampilan. Namun Beatrix tidak juga berubah sifat sombongnya. Ia ingin selalu jadi yang dominan dalam hubungannya, hingga laki-laki ini tidak kuat dan meninggalkannya. Lalu, ada lagi kekasihnya yang merupakan tenaga kesehatan dari Indonesia. Lagi-lagi mereka terlihat pantas bersama, namun si laki-laki tidak sanggup dengan keegoisan Beatrix dan kedominanannya itu. Hingga akhirnya Beatrix kembali mengingat laki-laki yang pernah menyumpahinya itu. Ia marah dalam hati. Ia merasa jika kegagalannya dalam setiap hubungan percintaannya akibat sumpah serapah dari laki-laki itu. Usia Beatrix terus bertambah dan ia mulai depresi karena belum mempunyai pasangan. Selain ibunya yang terus menanyakan kapan ia akan menikah, ia juga tertekan karena seluruh teman-teman sebayanya yang sesama perempuan sudah menikah dan bahkan memiliki keturunan. Saat ini dalam ingatannya, usia Beatrix 40 tahun. Ia berulang tahun hari ini dan merasa rendah diri karena belum bersuami juga. Namun ia tetap tidak merubah sifatnya untuk sedikit saja mengalah. Ia tetap jumawa dengan kekayaannya dan maunya selalu dominan, bahkan saat baru berkenalan dengan laki-laki, walaupun belum memutuskan untuk menjalin hubungan. "Mem, kamu terlalu sombong," ucap Tamara pelan sambil melepaskan tangan Beatrix yang tadi digenggamnya. "Aku cantik. Aku kaya. Harusnya aku setidaknya memiliki kekasih yang setara denganku. Hanya itu yang ku mau," ucap Beatrix dengan nada tinggi seolah marah karena Tamara memperingatkannya. "Lalu kenapa kau masih ada di dunia ini? Karena kau kesepian, kan? Karena bahkan kau tidak memiliki suami yang menangisi kepergianmu. Karena tidak ada yang merindukanmu," ucap Tamara kejam. Beatrix menatapnya tajam. "Memang apa salahku?" serga Beatrix masih tidak menyadari kesalahannya. "Dalam hidup kita tidak bisa selalu merasa paling hebat. Ada kalanya kita harus merunduk juga, Mem. Dan teman hidup itu penting adanya. Kita sebagai manusia tidak akan bisa yang namanya sendirian. Dan dalam hubungan bukan perkara menang atau kalah. Tapi ada kalanya kita harus mengalah dalam beberapa hal demi kelangsungan hubungan itu sendiri." Nasihat Tamara seperti si ahli cinta. Beatrix pun merenung. Matanya nampak sedikit berkaca-kaca. Kemudian ia menatap Tamara lagi. "Lalu apa yang harus kulakukan? Aku bosan sendirian di dunia ini." "Berdoalah dalam hati, sampaikan maafmu pada Tuhan untuk pemuda yang pernah kau hina. Lakukan dengan ikhlas. Kupikir setelah itu kau akan bisa berpulang ke tempat yang seharusnya," ucap Tamara. "Kita harus mengalah dalam beberapa hal demi kelangsungan hubungan itu sendiri." Nasihat Tamara lagi seperti si ahli cinta. Beatrix pun merenung, matanya nampak sedikit berkaca-kaca. "Ich soll ich probieren? Danke. Akan kucoba. Terima kasih," ucap sosok Beatrix. Tamara mengangguk dan tersenyum. Kali ini Beatrix membalas senyumnya. "Sangat cantik." "Beristirahatlah yang tenang, Mem," kata Tamara sambil mengusap lengan Beatrix. "Farewell, Tamara," ucapnya. Lalu sosok itu menghilang dalam selimut cahaya. "Lagi-lagi kamu berhasil, Tamara." Tamara mendengar suara Nyai Ambar di dekatnya, tapi tidak mendapatkan penampakannya. "Terima kasih, Nyai," bisiknya, lalu ia segera kembali ke mejanya bersama Ray tadi.